Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setia-Mu bagi kami. Kami boleh ada Tuhan saat pagi hari ini semuanya Tuhan karena kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Engkau boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau ada Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, penuhilah mulut kami Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Penuhi kami dengan sorak-sorai kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Padamu
kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu Tuhan. Ku hidup bagi, katakan tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat memisahkan Engkau dan kami Tuhan. Ku dari kasih-Mu. Kau menuntun kami Tuhan, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Ku hidup bagi, panggil namanya. Kau di dalam-Mu, Kau bersamaku. Kan ku serahkan segalanya Tuhan, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Katakan Kau di dalamku Tuhan, Kau di dalamku. Kau berkataku, kan ku serahkan segalanya Tuhan, segalanya untuk jadi seperti-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Engkau selamanya Yesus. Haleluya Tuhan, Kau menolong hidup kami selamanya Jesus. Selamanya Kau Allah bagi kami Tuhan, selamanya Kau penolong bagi hidup kami Yesus. Haleluya Jesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Selamanya kami meninggikan Allah kami yang hebat, kami meninggikan Allah kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Selamanya kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau di dalam kami selamanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau Allah bagi kami Tuhan, selamanya Engkau penolong bagi kami Tuhan. Sekala yang marah yang kami meninggikan Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami meninggikan Allah kami yang hidup, kami meninggikan Allah kami yang hebat selamanya Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami meninggikan Allah kami yang hebat, kami meninggikan Allah kami yang luar biasa. Bagi kami selamanya Tuhan.
kami yang siap untuk memuji Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Semuanya dalam kelimpahan bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Aku diberkati Tuhan. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. karena anugerahnya yang sangat besar bagi kita semua. Katakan dengan iman, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan baginya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Selamanya Tuhan kasih setiamu bagi kami. Sama-sama katakan buat Tuhan. Kasih setiamu Nyata bagi kita semua. bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan Allah iman. sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Dengan iman katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati selamanya Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi kita semua. Sangat besar bagiku. Dengan iman katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku diberkati, Yes Lord. Haleluya. dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
diberkati, amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersiapkan diri kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan penyembahan kami Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang boleh memberikan saat pagi hari ini. Kau boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kau boleh memberkati pendidikan anak-anak kami. Semua yang dibuat kami Tuhan dibuat berhasil Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku setiap hari, selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Katakan dengan iman, berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atasku, amin selamanya Tuhan. Anugerah besar melimpah di hidupku setiap hari, selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara kalian. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau Tuhan Allah bagi kami selamanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah penolong bagi kami selamanya Tuhan. Di dalam naungan-Mu Tuhan kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau menolong dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan Engkau Allah bagi kami. Selamanya Tuhan Engkau Allah yang setia bagi kami Bapa. Dalam anugerah-Mu Tuhan kami boleh hidup Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang menetapkan hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang mencurahkan kami Tuhan. Kau yang mencurahkan Kuasa dari tahta-Mu. kuasa dari tahta-Mu, Membangkitkan roh kami semua Tuhan. membangkitkan rohku. Katakan selamanya Engkau Tuhan. Amin, selamanya Tuhan. Haleluya. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama buat Tuhan. Dalam anugerah-Mu, Di dalam naungan-Mu Tuhan. dalam Amin. Kami boleh merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang menetapkan semua hidup kami. Yang menetapkan. Haleluya. Kau yang mencurahkan
percaya dengan iman, selamanya Engkau Allah bagi kami Tuhan. Kau Tuhan, Haleluya. yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamnya. Engkau Allah bagi kami Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang Amin. Selamanya Tuhan. tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamnya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu, pengharapan di dalammu, pengharapan di dalammu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada saat ini. Mari kita waktunya untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu berbakti dan beribadah kepada-Mu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan suara-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, firman-Mu menuntun membimbing hidup kami, agar kami terus hidup di dalam jalan-Mu, dalam rancangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya bersuka cita pada saat ini, amin. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini kita akan diberi tema membangun keluarga yang sehat secara jasmani. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang membangun keluarga yang sehat secara rohani. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema membangun keluarga yang sehat secara jasmani. Kita akan membuka ayatnya, membaca ayatnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menghendaki agar hidup kita, keluarga kita, semua sehat. Baik secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Setuju, katakan amin. Nah, Saudaraku, Tuhan menghendaki agar roh kita, jiwa kita, tubuh kita sehat di hadapan Tuhan, sehat juga di hadapan keluarga kita. Nah, secara umum, Saudaraku, kesehatan itu berbicara yang pertama pola pikir. Banyak orang yang sakit atau sakit-sakitan karena pola pikir yang salah. Berpikir terlalu keras, bahkan berpikir negatif, berpikir yang salah, ini membuat metabolisme tubuh kita tidak baik, asam lambung kita naik, tensi darahnya naik, dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi pola pikir ini penting, perlu dikendalikan. Yang kedua, pola makan Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga perlu menjaga pola makan kita. Jangan sampai kita asal makan, sembarang makan, membuat kita tidak bisa kontrol dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang ketiga, pola istirahat, pola tidur. Saudara, kita perlu juga menjaga pola istirahat kita, pola tidur kita. Jangan sampai kita lupa dengan istirahat. Tubuh ini penting untuk dijaga kesehatannya dengan pola tidur yang baik. Terlalu banyak tidur tidak bagus, tetapi kurang tidur juga tidak baik. Nah, baru kalau kita melihat pola makan, pola pikir, pola tidur, maka kita juga perlu melihat pola kerja kita. Jangan sampai kita di dalam membangun pekerjaan, jangan sampai ini berlebih-lebihan di dalam bekerja, sampai kita melupakan kesehatan kita. Bekerjalah secukupnya, seperlunya, jangan sampai kita lupa makan, lupa istirahat, lupa tidur, gara-gara kecanduan pekerjaan. Bekerja penting, tetapi istirahat juga penting. Istirahat penting, bekerja juga penting. Bekerja penting, tidur juga penting. Tidur juga penting, pola makan juga penting. Semuanya perlu dijaga dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 kuasa yang dapat membuat kita sehat, atau bagi saudara yang sakit yang dapat membuat kita ini sembuh. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini sebuah cerita di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di depan pintu gerbang indah. Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, kalau kita mau sehat, kalau kita mau sembuh, kalau kita mau pulih, kuasa yang pertama adalah kuasa demi nama Yesus. Bapak Ibu, karena itu seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita perlu diawali dengan doa, dalam nama Yesus, saya sehat, saya kuat, saya sembuh, saya pulih. Pada waktu kita memperkatakan kata-kata berkat untuk tubuh kita, bahkan untuk keluarga kita, maka kuasa nama Yesus itu yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan. Dalam cerita ini saudaraku, ada orang yang sakit lumpuh sejak lahirnya dan dia setiap hari diusung oleh anggota keluarga untuk berada di depan pintu gerbang indah. Setiap hari pekerjaannya hanya mengandalkan orang lain yang mengusung, mengandalkan orang lain yang dimintai sedekah. Tetapi pada waktu orang ini, saudaraku, berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang namanya Petrus dan Yohanes, dan hamba Allah ini berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dan yang dimiliki oleh hamba Tuhan adalah kuasa nama Yesus. Kuasa itu yang telah membangkitkan dia, menyembuhkan dia dan memulihkan dia, sehingga orang yang tadinya sakit, saudaraku, orang ini jadi sehat, jadi sembuh. Kami berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang saat ini hidupnya sakit-sakitan, hidupnya kurang sehat, tubuhnya lemah, gampang sakit, gampang jatuh bangun di dalam sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara jangan takut, ada kuasa nama Yesus. Kuasa itu akan menyembuhkan hidupmu, akan membuat engkau sehat, akan membuat engkau pulih, akan membuat engkau mengalami pemulihan yang sempurna dalam hidupmu. Karena itu gunakan dan percayai ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu kuasa itu saudara percayai, saudara hidupi dalam hidup saudara, maka kuasa itu akan menyembuhkan engkau dan akan memulihkan hidupmu sehingga hidupmu akan sehat. Kuasa yang kedua, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Setuju, katakan amin. Kabar baik bagi saudara yang hari-hari ini secara fisik lemah. Saudara sering sakit-sakitan. Kalau kuasa yang pertama untuk menerima kesehatan, kesembuhan adalah nama Yesus, maka kuasa yang kedua adalah kuasa bilur-bilur Yesus. Saudaraku, Yesus menderita sengsara di atas kayu salib, kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi ingat, tubuhnya yang penuh dengan luka, yang penuh dengan cambuk, yang penuh dengan bilur-bilur, maka ternyata ia yang tadinya sehat menjadi sakit, supaya oleh kuasa bilur-bilurnya, setiap anak-anaknya, setiap hamba-hambanya, bahkan seluruh manusia yang percaya kepadanya, oleh kuasa bilur-bilurnya, engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Mari kita mau belajar bersama-sama percaya bahwa kesehatan kita sudah dijamin oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kuasa bilur-bilurnya menghendaki setiap Bapak Ibu Saudara kita punya tubuh yang sehat. Karena kuasa bilur-bilurnya menjamin kesehatan setiap anak-anaknya. Karena itu percayai ada kuasa bilur-bilur Yesus. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang terbaring, yang sedang sakit, yang sedang lemah, ayo bangkit, percaya kuasa nama Yesus, tetapi juga percaya dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Ingat, dosamu sudah diampuni di kayu salib. Kesalahanmu sudah dibereskan oleh Yesus. Hutang dosamu sudah dibayar lunas oleh kuasa darahnya dan oleh kuasa bilur-bilurnya. Saudara berkata, oleh bilur-bilur Yesus, demi nama Yesus, saya sehat, saya kuat, saya sembuh, saya pulih. Katakan dengan iman dan yakini, maka saudara disembuhkan Tuhan. Kuasa yang ketiga, saudaraku, yang dapat membuat tubuh kita sehat adalah kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang ketiga adalah kuasa doa. Doa orang benar. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu orang yang percaya kuasa nama Yesus, orang yang percaya kuasa bilur-bilurnya, maka orang itu harus punya kehidupan berdoa. Berdoa, yakin doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin, saudaraku. Karena itu mari semua masalah kesehatan kita pada waktu kita berdoa, dan kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang telah ditebus, diampuni, dibenarkan oleh kuasa darahnya, maka saudaraku, pada waktu saudara berdoa ada syarat dengan yakin. Jadi kalau saudara berdoa jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Mungkin pada waktu kita berdoa tidak langsung penyakit kita disembuhkan. Pada waktu kita mendoakan orang lain, orang yang kita doakan tidak langsung sembuh. Tetapi apapun situasinya, keadaannya, apapun hasilnya yang seketika kita lihat pada waktu kita berdoa, mari kita dengan yakin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Artinya kita punya iman yang kuat, iman yang penuh, iman yang besar, iman yang sungguh-sungguh terhadap janji Allah. Bahwa pada waktu kita berdoa dalam nama Yesus, pada waktu kita berdoa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, yakin yang kita katakan, kita doakan, besar kuasanya. Dan pada waktu saudaraku kita mendoakan orang, dan pada waktu kita berdoa untuk diri kita sendiri, yakinlah bahwa doa kita memiliki kuasa yang luar biasa, yang dapat mengubah keadaan. Sakit, penyakit, dan kelemahan diubah menjadi kesembuhan, menjadi mukjizat, sehingga tubuh kita sehat. Namun pada waktu kita mau berdoa, ayat ini berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Artinya pada waktu kita berdoa, agar doa kita mendatangkan mukjizat kesembuhan. Pada waktu kita ada dosa, ada kesalahan,
ada hal-hal yang menjadi ganjalan. Mungkin hati kita masih penuh dengan kepahitan, kebencian, pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang negatif, yang buruk, perbuatan kita masih menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, minta ampun, minta dibaharui terlebih dahulu, agar dosa kita dihapuskan, diampuni, dan pada waktu kita berdoa, posisi kita menjadi doa orang benar. Saya percaya pada waktu kita sudah membuka diri, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, maka dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Kalau kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, kamu sembuh, kamu pulih, kamu sehat. Ini yang Tuhan rindukan, agar Bapak Ibu Saudara kita memiliki tubuh yang sehat. Yang keempat, saudaraku, kuasa yang keempat, dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang keempat adalah kuasa dari hati yang gembira. Percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi setelah kita percaya kuasa nama Yesus, percaya kuasa bilur-bilurnya, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saudara yang berikutnya bersuka cita. Yakin doa kita sudah dikabulkan. Saudara jangan terpuruk lagi, jangan sedih lagi, jangan susah lagi, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Sekarang hatinya bersuka cita. Pada waktu saudara bersuka cita apapun keadaan saudara, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat, obat yang manjur. Sehingga penyakit apapun, saudaraku bisa disembuhkan dari dalam hati kita. Hati yang penuh dengan kepercayaan, hati yang penuh dengan penyerahan, hati yang penuh dengan pengandalan diri akan Allah, hati yang menaruh pengharapan hidupnya kepada Allah, hati yang bersuka cita karena percaya doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, kalau hati kita penuh dengan sukacita, kalau hati kita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, hati saudara gembira, tidak cemas lagi, tidak tawar hati lagi, tidak kecut lagi, maka apapun penyakit saudara, saudara akan pulih, saudara akan sembuh. Saudara yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, saya percaya ada di antara saudara yang sedang sakit dan Tuhan sedang pulihkan saudara saat ini. Tuhan sedang sembuhkan engkau saat ini. Tuhan sedang menjamah hidupmu. Tuhan sedang memulihkan kesehatanmu. Hari ini kalau engkau percaya, demi nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilurnya, oleh doa saudara, saudara hatinya mau berubah, memiliki hati yang bersuka cita. Saat ini, saudara sedang disembuhkan oleh Tuhan. Terima mujizat, terima kesembuhan. Engkau dipulihkan saat ini. Bangkit imanmu, bangkit kepercayaanmu, karena engkau hidup ditentukan oleh Tuhan, bukan untuk sakit-sakitan, tetapi supaya tubuhmu sehat. Setelah rohanimu sehat, tubuhmu juga sehat, keluargamu sehat. Terima itu dalam nama Yesus. Yang paling terakhir, saat ini, apa yang dapat saya sampaikan? Tuhan rindu menghendaki tubuh kita ini sehat. Saudaraku, yang pertama karena percaya kuasa nama Yesus. Yang kedua percaya karena kuasa bilur Yesus. Yang ketiga percaya karena kuasa doa. Yang keempat percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Yang terakhir yang kelima, percaya kuasa ibadah yang kita lakukan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, salah satu terapi untuk kita ini sehat itu olahraga. Saudaraku, terserah saudara senangnya olahraga apa dan olahraga yang cocok bagi saudara itu apa, itu silahkan. Tetapi saudara dengar, Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya. Jadi olahraga itu ada gunanya tetapi terbatas. Bahkan ada orang-orang yang olahraga kalau tidak cocok jenis olahraganya, maka olahraga itu bisa membuat kita jadi sakit. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan kita dalam berolahraga. Saudara silahkan
berolahraga yang cocok sesuai dengan kebutuhan saudara, bagaimanapun caranya supaya menjaga tubuh kita ini bugar dan sehat. Tetapi Alkitab berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Ada yang tidak terbatas gunanya, yaitu ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal dan itu berguna untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup di dunia yang fana dan untuk hidup yang kekal. Karena itu saya akan menekankan tentang ibadah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau segala sesuatu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, berarti hidup kita sudah bukan milik kita. Maka seluruh aktivitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu nilainya ibadah. Apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, apa yang dikumpulkan sebagai hasil kerja dan digunakan lagi. Kalau semuanya kita lakukan dengan segenap hati, bukan sekedar untuk hura-hura, untuk kepuasan diri kita, tetapi semuanya kita lakukan dalam nuansa untuk mempermuliakan Tuhan, maka semua bentuk ibadah itu, saudaraku, itu semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ibadah itu pengertiannya ada ibadah dalam pengertian liturgi, keagamaan yang kita lakukan setiap hari Minggu atau setiap hari ibadah yang ditetapkan bersama-sama dalam rumah ibadah kita. Tetapi ada ibadah hidup sehari-hari, 1 kali 24 jam seumur hidup kita. Pada waktu kita menjalani hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup saudara akan berguna. Karena di dalam kehidupan ibadah kita, di dalamnya ada janji Tuhan. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Janji Tuhan bagi kita dalam kitab Keluaran 23 ayat 25, firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, janji Tuhan bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, baik ibadah keagamaan maupun ibadah keimanan dalam hidup sehari-hari. Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan yang luar biasa Tuhan akan memelihara kesehatan kita karena Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tubuhmu. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar ilmu kesehatan berdasarkan firman Allah. Yaitu orang yang sehat adalah orang yang mengandalkan Allah, mempertaruhkan hidupnya kepada Allah dalam ibadah bersama-sama, baik secara keagamaan maupun secara keimanan. Saya berdoa agar Bapak Ibu terus diberkati dan seluruh anggota keluarga pastikan sehat, dilindungi, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan kelemahan. Di dalam nama Yesus, saudara semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur menyambut firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Pada saat ini Engkau rindu seluruh anggota keluarga kami sehat, semua anggota keluarga kami terpelihara sempurna sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang dapat kami kerjakan, kami lakukan pada waktu tubuh kami sehat. Kami boleh beraktivitas, punya kesempatan yang banyak menjadi berkat bagi keluarga. Kami boleh diberi kesempatan menjadi berkat, melayani banyak orang yang membutuhkan doa dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Bapak Ibu yang sedang sakit, angkat tangan-Mu, buka hati-Mu. Bapa, diberkati mereka semua yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, apapun bentuknya di dalam tubuhmu, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, saat ini terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Demi nama Yesus, engkau sehat, engkau sembuh. Terima dalam nama Yesus. Saat ini kau dibebaskan dari sakit penyakit. Saat ini kau dibebaskan dari segala kelemahan. Seluruh anggota keluargamu, seluruh tubuhmu, saat ini terima kesembuhan, terima mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kami nyatakan shalom Indonesia, Engkau diberkati oleh Tuhan. Indonesia, Engkau menjadi negara yang sehat, Engkau menjadi negara yang kuat, Engkau menjadi negara yang makmur, Engkau menjadi negara yang aman. Diberkati Engkau, damailah Indonesiaku, diberkatilah Engkau oleh Tuhan. Diberkati para pemimpin, Tuhan, pemerintah yang ada, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, di era COVID-19, kami berdoa Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk boleh menentukan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan, bahkan kesehatan, pemulihan yang sempurna bagi negeri ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau sedang mempersiapkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, angkat kedua belah tanganmu. Saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terimalah kesehatan, terimalah kesembuhan, terimalah kekuatan yang baru. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.